Di video sebelumnya gue udah menyampaikan riwayat tentang Adam itu menurut pandangan atau menurut keyakinan orang-orang Muslim gitu. Dan gue juga di situ kan menyampaikan kalimat pertanyaan mewakili para penonton bagaimana menurut Nasrani dan juga Yahudi gitu. Gue di sini nggak akan memisahkan pendapatnya tentang Nasrani, juga gue di sini nggak akan mengkisahkan juga tentang pendapatnya Yahudi gitu. Karena apa? Karena setiap kali gue mencari artikel gitu kan atau informasi tentang penciptaan Adam menurut kedua agama ini gitu kan, itu selalu ada di tempat yang sama gitu. Jadi Nasrani dan Yahudi atau Yahudi dan Nasrani semacam itu. Karena ya mungkin memang bagi kedua agama itu kisah Adam ini kayaknya ada di buku ada di buku yang berbeda, tapi mungkin riwayatnya sama seperti itu gitu ya kan. Nah, bicara soal sejarah penciptaannya Adam itu kan ya kita pasti mengenalnya di dalam agama-agama Samawi gitu, seperti misalnya di dalam Talmud miliknya orang-orang Yahudi, terus kemudian juga di dalam Bible miliknya orang-orang Nasrani gitu, kemudian di dalam Al-Quran miliknya orang-orang Islam gitu. Walaupun ada di dalam Al-Quran misalnya kan, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara spesifik kapan gitu dilahirkan gitu, maksudnya bukan dilahirkan, diciptakan gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan gitu kan kapan Nabi Adam itu bermula gitu kan, tidak disebutkan gitu tahunnya seperti itu, tanggalnya apa segala macam itu. Sebenarnya sih di agama Nasrani maupun Yahudi juga nggak disebutkan gitu, tapi mereka memperkirakan bahwa adanya Adam itu atau Nabi Adam itu sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi gitu kan. Jadi udah cukup lama banget gitu kan. Nah, ternyata riwayat tentang Adam ini juga tidak hanya ada di dalam cerita orang-orang Muslim, terus kemudian Nasrani dan Yahudi, terus kemudian juga Hindu Buddha, enggak juga gitu. Ternyata kayak misalnya suku Aztec pun mempercayai gitu. Mereka memiliki kisah tapi sangat jauh berbeda dengan kisahnya kayak Yahudi, Nasrani, Muslim, Hindu, Buddha itu berbeda jauh gitu dengan kepercayaan para suku Aztec gitu. Terus kemudian ada juga bangsa Persia dan bangsa Norwegia juga, mereka memiliki kisah tersendiri tentang Nabi Adam gitu. Tapi di sini gue hanya akan mengutip kisah menurut kitab Kejadian di agama Nasrani dan Yahudi gitu kan. Nah, di dalam kitab Kejadian di situ disebutkan bahwa Tuhan itu telah menciptakan Adam dari debu dan tanah gitu. Kemudian setelah jadi dia meniupkan nafasnya kepada Adam itu, dan akhirnya Adam menjadi sosok yang kita kenal sekarang sebagai manusia gitu. Walaupun menurut beberapa penemuan para ahli arkeolog, dia mengatakan bahwa Adam ini bukan manusia pertama gitu. Nah, sedangkan kita kan meyakini bahwa Nabi Adam ini adalah manusia pertama di bumi gitu. Tapi gue juga mendapatkan informasi baru tentang Adam ini. Sebenarnya kita sebagai orang Muslim kenal siapa Ibnu Arabi gitu. Nah, Ibnu Arabi suatu hari katanya pernah ditemui seseorang gitu kan di Mekah kalau nggak salah gitu. Dia bertanya tentang dia menceritakan dirinya bahwa dia itu adalah orang yang sudah hidup sejak 40.000 tahun gitu kan, yang lalu gitu kan, dari sejak pertemuan itu gitu. Nah, Ibnu Arabi ini juga dia sempat bingung kok bisa gitu kan, sedangkan pada saat itu Adam aja belum ada kan gitu. Terus si orang tersebut dia bertanya kepada Ibnu Arabi, dia bilang Adam yang mana gitu. Nah, pada saat itu dia juga mengingatkan kepada Ibnu Arabi bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa katanya gitu kan, Allah itu menciptakan 10.000 Adam. Lu bisa bayangin, berarti bukan satu, jangan-jangan banyak gitu. Nah, ucapan ini kalau misalnya kita mau merujuk kepada penemuan-penemuan para ahli arkeolog gitu kan ada juga tuh yang ditemukan kalau nggak salah di wilayah Sulawesi ya gitu kan, tangan yang sangat besar katanya gitu kan, dan itu diperkirakan ya usianya melebihi daripada perkiraan pertama kali Adam ada di bumi gitu kan. Jadi kemungkinan ya memang bisa aja sih, maksud gue gitu kan ada gitu. Nah, apa-apa yang gue sampaikan ini sebenarnya kan bukan artinya bahwa gue untuk mengubah kepercayaan atau keyakinan kita sebagai seseorang yang beragama, nggak gitu. Maksudnya gue menyampaikan ini ya bisa dibilang ya untuk sekedar menambah pengetahuan aja gitu, bahwa ya memang di dalam kehidupan ini banyak banget hal yang nggak kita ketahui gitu kan. Nah, di dalam keyakinan atau kitab yang ada di dalam kitab Nasrani dan juga kitab orang-orang Yahudi gitu, itu di situ diceritakan bahwa Nabi Adam itu seperti yang gue bilang tadi, diciptakan dari debu dan tanah, kemudian ditiupkan nafasnya Tuhan kepada Adam, terus kemudian Adam menjadi manusia. Dan Adam ini juga
disebutkan di dalam kitab Kejadian itu dibuat sengaja memang mirip dengan gambar Tuhan. Kenapa hal itu dilakukan? Bertujuan katanya supaya karena Adam ini, maksud gue gini, karena Adam ini memang bertujuan, Tuhan itu bertujuan menciptakan Adam itu menjadi pemimpin di muka bumi, maka disamakanlah dengan gambar Tuhan, katanya seperti itu. Supaya apa? Supaya seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu tunduk dan patuh terhadap Adam gitu. Jadi maksudnya mungkin kalau kita mau simulasikan, ini kalau kayak misalnya singa, ular, apapun itu yang ada di dunia ini, mungkin kalau melihat sosok manusia itu kayak ngelihat Tuhannya, mungkin gitulah bisa dibilang ya kan. Supaya tunduk gitu kan, karena dia sadar bahwa oh yang kita lihat ini ternyata Tuhannya gitu kan. Makanya dia akan tunduk gitu. Kurang lebih mungkin begitu gitu maksudnya. Nah, gue sih nggak mendefinisikan ya, maaf ya, gue nggak mendefinisikan bahwa maksudnya dari kitab itu gitu, gue bukan ahlinya gitu kan. Cuman di sini gue hanya menyampaikan bahwa bukan hanya orang Muslim yang mengenal kisah tentang Nabi Adam ini gitu. Ternyata orang Nasrani, orang Yahudi, terus kemudian ya suku Aztec juga begitu, terus kemudian orang Norwegia juga begitu gitu kan, bangsa Norwegia ya, bangsa Persia juga memiliki kisah gitu. Cuman ya sangat berbeda kisah mereka dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam agama-agama Samawi gitu kan. Di dalam di dalam kitab Kejadian ini panjang banget dan meriwayatkan tentang Adam dan Hawa ini gitu kan, dan gue hanya menyampaikannya begitu saja karena memang di dalam video pertama gue juga menceritakan tentang Adam, ya gue juga nggak menceritakan terlalu banyak, cuma memang ya menceritakan bahwa mereka meyakini itu dan ada gitu kan. Terus kemudian sebagai orang Muslim juga ya jelas meyakini karena kita punya kitab suci Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran diceritakan gitu. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran tidak diterangkan tahunnya kapan gitu kan. Nah, di dalam kitab Kejadian orang-orang Yahudi dan Nasrani ini diperkirakannya itu ada gitu. Sama di dalam Hindu juga begitu. Kalau nggak salah kitab Bhavisa Purana itu juga di situ dijelaskan kurang lebih kisaran tahun 4026 Masehi gitu, disebutkan gitu di situ. Nah, di dalam Islam nggak menyebutkan itu gitu. Intinya gini, di dalam kitab suci Al-Quran ada hal yang spesifik lainnya gitu. Nah, di dalam kitab yang lain ada spesifikasi lainnya gitu. Bukan artinya gue ngajak kalian bahwa gimana kalau kita gabungin gitu, nggak gitu juga sih. Maksud gue adalah bahwa banyak orang yang banyak agama, maksudnya ada agama lain yang mengenal tentang Nabi Adam ini, bukan hanya sekedar Islam, bukan hanya sekedar Nasrani dan juga Yahudi, yaitu suku-suku lain semacam itu tadi. Nah, di dalam kitab suci Weda gitu kan, di dalam kitab Bhavisa Purana atau Bhavisa Purana gitu kan, di situ juga diceritakan tentang penciptaan Adam, tapi yang agak berbeda di sini bahwa Adam itu bukan manusia pertama kalau di dalam kitab suci Weda yang gue pahami gitu. Kenapa? Karena kalau bercerita tentang manusia itu sendiri sebenarnya berasal dari kata manu, dan itu tuh menurut bahasa Hindi pada saat itu gitu kan. Jadi beda lagi ini antara Adam dengan manusia pertama, mungkin di sana begitu gitu. Nah, di dalam Weda itu sendiri diceritakan bahwa Adam ini adalah sosok pertapa yang sangat taat kepada Tuhan gitu kan. Ya katakan mungkin kalau di dalam Hindu itu ya Tuhannya Dewa Krishna lah, katakan begitu. Jadi dia sangat hebat gitu di dalam pertapaannya, memfokuskan pikirannya, hatinya dan sebagainya kepada penciptaan kepada Sang Pencipta, seperti itu. Terus kemudian Hawyawati dan Adama ini di dalam kitab Bhavisa Purana ini diciptakan oleh Brajapati Kardava kalau nggak salah gitu ya. Diciptakannya Adam ini sebagai permulaan masa Kali Yuga, kalau nggak salah sih begitu gitu. Nah, kok namanya kenapa Kali Yuga gitu ya? Karena memang ada 4 masa ya di dalam Hindu itu. Di dalam keyakinan orang-orang Hindu itu kan mereka percaya bahwa kehidupan Kali Yuga ini adalah bisa dibilang kehidupan yang terakhir gitu kan. Yang mereka juga meyakini di mana nanti ketika ketidakadilan terus merajalela di muka bumi, maka akan turun penyelamat yang disebut Kalki Awatara gitu ya. Nah, di dalam agama Hindu itu ada 4 kehidupan gitu ya. Maksudnya sebelum Kali Yuga itu ada namanya kehidupan Satya, terus kemudian juga Treta, terus kemudian juga Dwapara, dan kemudian Kali gitu kan. Nah, gue sih sebenarnya sempat bertanya gini, ini Kali Yuga gitu kan. Kali Yuga ini kok namanya nggak asal nama Kali Yuga gitu kan. Dan diberi nama Kali Yuga ini kalau menurut gue pribadi gitu, bukan gue ingin menafsirkan, sorry ya, gue bukan ahlinya juga sih gitu. Nah, jadi kok kesannya tuh kayak memang dunia ini tuh diperuntukkan untuk si Kali ini gitu. Kenapa? Karena memang Kali ini dia memiliki keinginan dan dia terus berdoa memuaskan Tuhan, katanya kan gitu. Akhirnya Tuhan Krishna memberikan kesempatan atau katakanlah memberikan satu tugas atau mengizinkan keinginannya untuk menjerumuskan manusia gitu kan. Dan manusia pertama yang digoda oleh Kali atau yang mungkin dikenal sebagai Dewi Kali ini yaitu Adama dan
Hawiyawati gitu. Nah, Adama dan Hawiyawati ini sebagai petapa hebat gitu kan. Dan di dalam pertapaan itu ada sebuah pohon yang diberi nama buah Ramiapala. Buah Ramiapala ini tuh apa ya? Mungkin kalau misalnya sebagai orang muslim kita mengenalnya buah huldi kali gitu ya. Nah, buah Ramiapala ini sebenarnya boleh dimakan sama siapa aja kecuali oleh seorang pertapa gitu. Jadi seorang pertapa itu memang dilarang untuk memakan buah itu, dan Adama ternyata dia memakannya gitu kan bersama Hawiyawati gitu. Nah, maka akhirnya mereka terjatuhlah kepada suatu apa ya, bisa dibilang bukan dosa sih kalau di sini gitu, tapi akibat dari mereka memakan buah itu maka jatuh kepada posisi bisa dibilang yang tadinya mereka itu mencoba melupakan apapun yang ada di dunia ini berbentuk kenikmatan apapun, akhirnya mereka terjerat pada kenikmatan, jadi terikat kepada suatu kenikmatan yang duniawi semacam itu. Nah, karena itulah akhirnya ya menjadi kita mungkin bisa dibilang gitu. Jadi tanda kutip loh kenikmatan yang di sini gitu kan. Di dalam kisah orang-orang Hindu ini ya Nabi Adam ini atau katakanlah Adama dan Hawiyawati ini juga mereka di akhir hayatnya melakukan pertapaan yang sangat berat untuk bisa kembali ke dunia dewa loka semacam itu, atau mungkin ya ke nirwana lah gitu, kembali ke pangkuan yang maha kuasa, atau ya mungkin bisa dibilang Tuhan Dewa Krishna semacam itu gitu. Nah, dari misalnya ajaran Islam terus kemudian ajaran Nasrani dan Yahudi, ini cerita Adam bisa dibujuk apa, atau katakanlah cerita iblis bisa masuk ke surga terus kemudian dia membujuk Adam sampai Adam memakan buah itu, terus kemudian akhirnya dia diusir dari surga, itu ada kemiripan gitu ya. Jadi katanya iblis ini masuk apa ya, menumpang melalui mulut ular gitu, terus kemudian keluar dari tempat pembuangan kotorannya si ular itu, dan akhirnya bisa membujuk Adam, dan akhirnya Adam telah diutus ke bumi semacam itu. Tapi kalau dari hal ini ya memang gue juga bertanya-tanya, bukankah memang Tuhan dari awal untuk apa ya menciptakan Adam ini, atau katakanlah Adam ini tujuannya memang untuk jadi khalifah di bumi, lalu kenapa kok malah ditaruh di surga gitu loh? Terus kemudian dan dia dikebumikannya gitu atau diturunkan ke bumi itu kenapa harus melalui bujukan iblis dulu gitu, maksud gue gitu. Apakah memang kalau misalnya, jadi ini ada pertanyaan yang agak aneh ya kalau menurut gue gitu. Enggak aneh sih kalau menurut gue, mungkin bagi sebagian orang aneh gitu. Kenapa kalau seandainya gitu ya iblis itu nggak memang ada Adam gitu kan. Jadi Adam kan nggak kegoda tuh, akhirnya Adam nggak makan buah holdi. Kalau misalnya Adam nggak makan buah holdi, Adam kapan mau dikeduniainya gitu. Padahal kan tujuan utamanya Tuhan juga menciptakan Adam itu ya untuk menjadi pemimpin di muka bumi, tapi kok malah ditaruh di surga gitu. Karena ini juga gue lagi nyari nih jawaban semacam ini nih gitu. Maksudnya jawaban dari pertanyaan ini gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya kisah tentang Adam menurut suku Aztec, terus kemudian menurut Persia, terus kemudian menurut bangsa Persia ya maksud gue, menurut bangsa Norwegia, menurut Yahudi, Nasrani, dan Islam, seperti itulah gitu. Tapi yang agak mirip itu ya tentu saja Islam, Yahudi, dan Nasrani gitu. Kalau misalnya menurut Hindu ya agak-agak mirip sih gitu, cuman nggak diceritakan bagaimana apa namanya iblisnya itu terus kemudian masuk melalui mulut apa namanya menumpang mulut ular, terus kemudian masuk melalui lubang pembuangan kotorannya, terus kemudian menggoda Adam di surga, nggak ada gitu. Jadi si kali ini memang diizinkan oleh Tuhan Dewa Krishna gitu, oleh Tuhan Dewa Krishna ini atau Tuhan Krishna gitu kan, untuk memang menggoda Adama dan Hawiyawati di dalam pertapaannya gitu kan. Dan akhirnya ada apa kali ini berhasil membujuk Adam dan Hawiyawati untuk memakan buah yang gue bilang tadi, lupa terus gue namanya soalnya ya kan. Sebenarnya gue juga berpikir ini kayaknya udah terlalu banyak sih orang tahu tentang ini gitu, tapi kan gue di sini ingin menceritakan gitu kan, dari mulai Adam sampai nanti ke akhirnya itu kita akan menjadi seperti apa gitu. Dan gue benar-benar membutuhkan banyak banget referensi, terus kemudian harus agak rajin juga baca bukunya. Dan untuk video kali ini gue agak buruk sebenarnya baca bukunya, karena nggak cukup banyak waktu gue juga untuk baca dan menulis naskahnya gitu kan. Ya semoga lah kesananya gue, walaupun uploadnya mungkin tentang edisi sedap ini juga mungkin agak jarang banget gitu, karena gue benar-benar membutuhkan pemahaman yang lebih gitu ya. Jadi maaf Bapak, harap dimaklumin aja gitu lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. See you next videos.